Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kajian kita sore ini tentang pemikiran ekonomi Imam Asy-Syaibani, atau dikenal juga dengan istilah Muhammad bin Muhammad Asy-Syaibani. Ya, seorang tokoh yang layak untuk kita kaji pemikiran-pemikirannya. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah ya, riwayat hidup, karya-karyanya dan pemikirannya. Saya kira cukup komprehensif dilihat dari makalahnya. Ya, Asy-Syaibani ini adalah salah seorang murid dari Abu Hanifah yang sukses ya mengelaborasi pemikiran-pemikiran gurunya dalam berbagai karya, sehingga popularitas Abu Hanifah tidak bisa dipisahkan dari kontribusi murid-muridnya ya. Selain Asy-Syaibani ada murid-murid yang lain tentu saja. Antara lain adalah Abu Yusuf ya, yang mungkin pada kesempatan lain akan kita kaji juga pemikirannya. Asy-Syaibani maupun Abu Yusuf ya, dua murid Abu Hanifah yang kemudian dikenal sebagai atau turut berkontribusi ya untuk mempopulerkan madhab Abu Hanifah yang dikenal dengan madrasah Ahlul Ra'yi gitu. Bahkan Imam Syafi'i yang tidak sempat bertemu dengan Abu Hanifah, pemikiran-pemikiran rasional Imam Syafi'i itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh diskursusnya dengan antara lain adalah Muhammad bin Muhammad Asy-Syaibani ini. Saya kira kalau kita baca kitab Ar-Risalah itu berlembar-lembar ya, beberapa lembar atau puluhan lembar dari kitab itu menggambarkan bagaimana perdebatan akademik antara Imam Syafi'i dengan Asy-Syaibani, terutama berkaitan dengan soal konsep istihsan dan qiyas. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i tidak setuju dengan adanya qiyas yang dikembangkan oleh Abu Hanifah dan termasuk oleh murid-muridnya, yaitu soal istihsan. Ya, Asy-Syaibani ini hidup di era keemasan Islam ya, di era Abbasiyah. Di masa itu kita mengenal ada sejumlah nama yang populer ya, antara lain adalah Harun Ar-Rasyid ya. Dia adalah tokoh Mu'tazilah, tokoh rasional, dan di era dia perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya. Dan Abu Yusuf dengan Asy-Syaibani ini termasuk atau ya masuk dalam jajaran kabinetnya ya, sebagai jaksa agung, dan Asy-Syaibani ini sebagai hakim yang diangkat oleh Abu Yusuf, tentu saja atas restu Harun Ar-Rasyid ya. Nah, pemikiran-pemikiran rasional pada masa itu berkembang demikian rupa ya karena pemerintahan Abbasiyah sangat mencintai, dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan lain-lainnya kemudian diterjemahkan, dikembangkan di masa itu. Ya, saya kira kita juga pada saatnya harus juga menyebut Al-Ghazali ya, yang hidup di era itu, dan dia memimpin salah satu universitas yang disebut dengan Universitas Nizamiyah.
Itulah sekedar sekilas mengenai uh, kondisi intelektual pada masa Abbasiyah yang demikian rupa, dan disitulah As-Syaibani hidup gitu. Dan semangat keilmuan As-Syaibani ini luar biasa, sehingga kemudian dia juga mencari atau sempat berguru ke berbagai negara. Di antara lain adalah dia juga sempat datang di Madinah dan berguru dengan Imam Malik. Dan pada saat itulah kemudian As-Syaibani ini juga sempat bertemu dengan Asy-Syafi'i yang juga sama-sama berguru di Madinah kepada Imam Malik. Pemikiran Asy-Syaibani ini mungkin menginspirasi ya pada generasi belakangan. Itu berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, tentang konsep kasab atau ikhtiar atau ya bekerja lah. Jadi di dalam perspektif Asy-Syaibani, bekerja itu merupakan satu kewajiban. Mengapa wajib? Karena dengan bekerja maka kemudian ya dia bisa memiliki energi untuk bisa makan dan minum, dan kemudian bisa beribadah gitu. Karena ya sebagaimana pada umumnya bahwa kehidupan manusia ini ya tentu saja untuk mendapatkan ridho Allah, dan karena itu maka dia harus melaksanakan ibadah, dan untuk bisa melaksanakan ibadah dia juga harus kasab, karena tidak mungkin dia bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk gitu ketika sarana-sarana pendukungnya tidak kondusif. Maka sebagaimana dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib amrun bisyai amrun biwasailihi. Jadi kalau Allah memerintahkan ibadah gitu, maka segala perangkat yang diperlukan untuk penunaian ibadah tersebut termasuk yang diperintahkan. Jadi kalau Allah melaksanakan sholat, maka Allah berarti memerintahkan untuk wudu, karena tidak sah sholat tanpa wudu. Kalau wudu diperintahkan, maka menyediakan air bersih berupa ledeng, sumur pompa, sumur irigasi dan lain-lain termasuk yang diperintahkan. Jadi amrun bisyai amrun biwasailihi. Demikian juga kalau untuk sholat itu butuh pakaian untuk menutup aurat, maka perintah sholat adalah perintah untuk menanam kapas dan komoditas lain sebagai bahan baku untuk tekstil gitu. Kemudian perlu ada perintah juga untuk membuat tekstil tenun begitu, untuk memproduksi, mengolah dari bahan baku kapas tadi menjadi kain, dan kain inilah yang kemudian digunakan untuk menutup aurat. Jadi perintah sholat adalah perintah untuk membangun irigasi, membuat sumur pompa dan lain-lain agar dia bisa berwudu dan bisa sholat. Perintah sholat adalah perintah untuk menanam kapas dan bahan baku yang lain yang bisa digunakan untuk bahan baku produksi kain, dan kain ini untuk bisa menutup aurat. Ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib kalau sholatnya wajib, maka hal-hal yang tadi itu menjadi wajib, sebab tadi tanpa menutup aurat tidak sah sholat. Nah berarti menutup aurat wajib, sedangkan tidak bisa menutup aurat tanpa ada kain. Nah, sedangkan tidak ada kain kalau tidak ada produksi untuk itu. Maka semua yang berkaitan dengan itu semua termasuk yang diperintahkan, dan bila sholatnya wajib, bila perintah sholat ini hukumnya wajib, maka perintah yang lain tadi itu menjadi wajib juga. Jadi siapa bilang kalau membuat irigasi sumur pompa dan ledeng itu bukan ajaran Islam yang diperintahkan gitu. Sebab bukankah tanpa itu semua kita tidak bisa wudu, dan dengan tidak bisa wudu tidak bisa sholat gitu. Demikian juga maka membangun produktif industri pertanian dalam rangka memproduksi bahan-bahan baku
kain dan yang sejenisnya, maka itu semua menjadi bagian wajib. Jadi karena itu maka kehadiran ya, IPB untuk memproduksi pertanian dan kehadiran ITB untuk industri tekstil misalnya, maka itu menjadi bagian dari ajaran Islam gitu, atau termasuk yang diperintahkan. Nah, tinggal nanti apakah masuk dalam kategori wajib ain atau wajib kifayah. Ya, dalam perspektif Asy-Syaibani, kasab itu, ya, katakanlah kegiatan ekonomi itu memang ada dua. Ada kegiatan yang bersifat fardu ain. Ya, fardu ain itu setiap individu wajib berusaha, wajib berikhtiar, profesi apapun. Karena dengan dia berusaha, maka tadi dia bisa beribadah gitu. Dan sebaliknya kalau tidak berikhtiar, tidak melakukan aktivitas ekonomi, maka dia tidak bisa hidup dan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Tidak mungkin dia bisa zakat, tidak mungkin dia bisa ibadah haji dan lain-lain ya, tanpa dia punya peran atau punya upaya di dalam memperkaya diri gitu, dalam kaitan dengan supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa menafkahi keluarga dan apa yang menjadi tanggungannya, dan supaya dia juga bisa memberdayakan masyarakat dengan berbagai cara, dengan zakat, sedekah, infak dan lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya katakanlah usaha sebagai produksi ini menjadi fardu ain. Setiap individu wajib ikhtiar, wajib usaha gitu untuk kehidupan dia supaya bisa hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kemudian yang kedua ada kasab yang merupakan wajib kifayah. Wajib kifayah ini mungkin kalau selama ini kita hanya tahu wajib kifayah itu ngurus mayit ya. Ya itu memang fardu kifayah, tapi mungkin kalau syariati menyebut kemunduran umat Islam itu karena umat Islam abai dengan persoalan-persoalan kifayah. Nah, tentu yang dimaksud bukan ngurus mayit ya, yang notabene merupakan urusan lebih gitu dan seterusnya. Jadi kifayah itu adalah hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi menjadi dokter itu adalah wajib kifayah. Memang tidak harus semua jadi dokter, tapi di kampung itu, di satu kabupaten itu harus ada dokter gitu. Dan apabila tidak ada seorang pun yang wajib yang menjadi dokter dan menyebabkan hak-hak dan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan menjadi abai, menjadi rendah begitu, maka semua warga desa itu, semua warga kabupaten itu dosa. Gitu. Menjadi hakim itu wajib kifayah gitu. Harus ada di antara warga masyarakat yang jadi hakim. Gitu. Dan dosalah kalau di satu kampung itu tidak ada hakim dan akibatnya hak-hak sipil, hak-hak kewarganegaraan, hak-hak politik dan masyarakat menjadi buta hukum dan seterusnya, maka ya seluruh warga desa itu berdosa gitu. Itulah yang dimaksud dengan kasab yang sifatnya fardu kifayah. Jadi profesi-profesi tertentu, menjadi kiai, menjadi dosen gitu, menjadi hakim, menjadi pengusaha gitu dalam bidang tertentu, itu merupakan wilayah fardu kifayah. Harus ada yang mengambil peran di situ, meskipun tidak harus semua orang terlibat di dalamnya gitu. Itulah fardu kifayah. Karena tujuan hidup manusia itu adalah untuk mendapatkan ridhonya, maka dalam berikhtiar atau dalam kasab itu, dalam mencari profesi dan pekerjaan apapun, tentu saja harus mempertimbangkan dan harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah gitu. Karena itu dalam perspektif Asy-Syaibani, yang dimaksudkan kasab sebagai sebuah produksi itu hanyalah kasab yang sah dan halal gitu. Jadi pekerjaan yang mungkin dalam bahasa Al-Qur'an seperti yang tergambar di dalam surat Al-Baqarah 267, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, jadi thayyibati ma kasabtum. Jadi kasab yang baik-baik saja, yang dianggap sebagai kasab yang
dalam perspektif As-Syaibani memberi kontribusi bagi kehidupan, bagi kemaslahatan hidup manusia, diri dan keluarga seseorang itu. Jadi karena itu maka seseorang ya terus harus mematuhi pada model-model dan persyaratan-persyaratan usaha kasab yang sesuai dengan syariat. Ruang lingkup kasab dalam perspektif As-Syaibani itu adalah yang paling utama dan terutama adalah pertanian. Ya, kemudian di perdagangan, kemudian ada sewa menyewa gitu, kemudian ada yang lain-lain, jasa dan seterusnya. Nah, pertanian menjadi prioritas dalam perspektif As-Syaibani karena dengan pertanian inilah maka manusia bisa katakanlah mengkonsumsi produk-produk pertanian tadi dan menyebabkan ia berenergi untuk bisa melakukan berbagai aktivitas termasuk ibadah ritual dan lain-lainnya. Sedangkan bila pertanian ini gagal gitu, yang kemudian profesi yang lain bisa gagal juga karena dia tidak bisa beraktivitas dengan baik ketika dia kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang baik gitu. Dan mungkin kalau gizi buruk ya kehidupan masyarakat juga menjadi kurang berkualitas ya, gaya hidupnya ataupun perilakunya. Nah, karena itu maka pertanian menjadi sektor yang penting dan mendapat perhatian serius dari As-Syaibani. Nah, saya kira ini juga relevan ya dengan kondisi Indonesia hari ini. Seyogianya negara kita yang subur ini difasilitasi dan dikembangkan oleh pemerintah sehingga orientasi pembangunan itu adalah antara lain harus dalam kaitan industrialisasi pertanian. Saya kira Thailand dan New Zealand dan beberapa tempat yang lain itu strategi pengembangan ekonominya ke arah itu, sehingga karena itu kita mendapatkan ya katakanlah makanan produk-produk pertanian, produk-produk dari mereka ya katakanlah jamu Bangkok gitu, kemudian duren, montong gitu dan lain-lain itu adalah produk-produk pertanian dari luar gitu yang memang mereka mengembangkan sesuai dengan potensi alamnya itu ke arah itu. Nah, kita sebenarnya Indonesia ya tentu saja lebih kaya dibandingkan dengan Thailand dan negara-negara yang tadi disebut yang selama ini sekarang menjadi importir untuk berbagai jenis makanan dan produk-produk kemasan pertanian ya. Ya, misalnya sejauh ini kita punya apel Malang misalnya. Apel Malang itu ya dari dulu sampai sekarang kemasannya kayak gitu aja gitu. Tidak atau kurang menarik walaupun secara kualitas protein dan kandungannya tentu lebih hebat apel Malang dibandingkan dengan apel-apel yang selama ini kita dapatkan di supermarket ya. Tapi ya kemasannya menarik dan itu yang tersaji di supermarket, maka kemudian produk-produk pertanian kita termasuk Malang dan sebagainya itu kemudian menjadi tidak populer di negaranya sendiri gitu. Apalagi kalau untuk import, untuk ekspor gitu ya. Nah, padahal kita punya IPB, padahal kita punya banyak ahli yang merekayasa bio pertanian ini dengan berbagai cara, tapi karena dukungan pemerintah kurang berpihak pada para petani atau bidang sektor pertanian ini, maka kemudian kita menjadi negara yang ironi. Ya, ironi itu negara yang kaya, sumber daya kekayaan alam kita itu kaya, tapi ya jagung kita harus import, beras harus import, kedelai harus import, dan semua produk-produk pertanian kita yang kita butuhkan sehari-hari akhirnya import dan import. Ya memang itu cara yang paling praktis, pragmatis bagi pengelola negara gitu.
untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, untuk memberi makan sejumlah sekian ribu, sekian juta warga Indonesia. Tapi dalam jangka panjang itu telah membunuh para petani, sehingga para petani kita tidak ada lagi goiroh ya untuk berproduksi, karena ya biasalah petani padi kita kan begitu, ketika musim tanam harga bini, harga pupuk mahal, dan ketika musim panen harga gabah anjlok gitu. Jadi selalu menjadi bulan-bulanan tengkulak. Nah, karena itu gairah para petani ya, mungkin kalau masih ada satu dua atau sejumlah orang yang masih menggumuli pertanian ya karena tidak punya pekerjaan lain aja gitu. Secara keekonomian sebenarnya tidak kompetitif karena selalu kalah dengan produk-produk import ya. Bahkan menariknya lagi, kawasan kita yang 75% merupakan daerah maritim, tapi kita harus import garam misalnya kayak gitu. Ya produksi garam kita akhirnya ambrol gitu. Tidak punya nilai harga lagi. Ya alasannya karena yodiumnya kurang dan lain-lain yang kurang. Ya mestinya kalau kurang itu ya bagaimana pemerintah bisa meningkatkan itu gitu. Bukan kemudian solusinya adalah import. Tapi solusinya adalah bagaimana agar produk dalam negeri ini punya daya saing di pasar global, minimalnya untuk kebutuhan lokal, pasar nasional kita. Nah ini ya mungkin kritik ya kalau bicara dari pemikiran Asy-Syaibani ini dalam konteks Indonesia hari ini, ya, sepertinya begitulah bahwa pertanian harus menjadi sektor unggulan. Kalau dulu pada masa Pak Harto ya sempat kita menjadi swasembada pangan ya, gitu. Sehingga untuk kebutuhan dalam negeri kita tidak lagi harus import. Nah sekarang kelihatannya semakin tidak terdengar gitu wacana atau narasi tentang swasembada pangan itu. Seperti sekarang ini seperti jauh panggang dari api gitu, seperti mimpi di siang bolong lah kalau kita cerita tentang swasembada pangan. Kemudian hal yang juga jadi catatan dari Asy-Syaibani adalah tadi soal kemaslahatan. Jadi semua ikhtiar, semua kasab gitu, semua baik produksi maupun ya berbagai hal dalam bidang ekonomi ini harus berdampak kemaslahatan. Jadi harus memberikan maslahat gitu. Sehingga mungkin sedapat mungkin ketimpangan bisa diminimais gitu. Antara jurang yang kaya dengan yang miskin itu bisa berkolaborasi karena harus satu sama lain harus ya saling ta'awun gitu. Kan di dunia ini tidak ada yang hidup mandiri. Orang kaya nggak bisa hidup sendiri dengan kekayaannya. Dan ya apalagi orang miskin ya. Nah, karena itu yang kaya ya butuh orang miskin, dan yang miskin juga butuh skill, keterampilan yang memungkinkan, dan kejujuran tentu saja, integritas yang memungkinkan dia dimanfaatkan jasa dan keterampilannya oleh orang-orang kaya, dan disitulah kemudian aktivitas ekonomi terjadi gitu. Yang kaya dengan yang miskin, yang masing-masing pihak ya bisa memperoleh manfaatnya. Jadi seseorang butuh uang dan di pihak lain pemilik produksi dia butuh uang gitu. Yang satu butuh barang, yang satu butuh uang, dan kemudian terjadilah interaksi, dan di situ ada pasar gitu yang memungkinkan para pihak bisa memenuhi kebutuhannya, dan harga tentu saja berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan barang yang ada ya. Saya kira pemikiran-pemikiran Asy-Syaibani ini masih banyak yang bisa kita elaborasi, yang kemudian mungkin kita bisa ambil hikmahnya agar ya paling tidak kita semua bisa ikut berkontribusi bagi perbaikan bangsa ke depan ya.
Indonesia maju itu tentu saja bukan hanya tugasnya pemerintah, tetapi warga masyarakat juga harus berkontribusi. Dan terlebih lagi ya, kita masyarakat terdidik ya, seyogianya berada di garda terdepan gitu di dalam mendongkrak kondisi ekonomi yang lesu seperti sekarang ini. Jadi di era pandemi ini daya beli masyarakat menurun, dan kemudian APBD kita juga berada dalam posisi minus 5,3% ya. Sehingga kemudian perlu kita terlibat di dalam upaya ini, terlebih lagi di era pandemi sekarang ini. Mungkin pikiran-pikiran cerdas dari mahasiswa program studi ekonomi syariah ini bisa memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, sehingga kehadiran kita bisa menjadi rahmat ya, bukan mungkin tidak rahmatan lil alamin, paling tidak rahmatan li Cirebon, rahmatan li desa apa-apa begitulah di tempat kita masing-masing, untuk memotivasi warga masyarakat dan menggali potensi yang ada pada mereka agar mereka bisa survive gitu di tengah-tengah terpaan COVID-19 seperti sekarang ini. Sekira itu yang bisa saya komentari, dan selamat tadi pada pemakalah ya. Mudah-mudahan kita memperoleh hikmah dan pelajaran dari perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.